semuanya. Kami dari kelompok 7, kenalin aku Hana Mutia Yusuf. Aku Mazaya Hairinisa. Aku Favian Fawaz Dermawan. Dan aku Nur Alia Davina. Dan kami sekarang akan bahas nih mengenai sistem pembiayaan kesehatan. Yuk cek itu videonya. Secara sederhana, pembiayaan kesehatan adalah proses mengumpulkan, mengelola, dan membelanjakan dana untuk memastikan masyarakat mendapat layanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan finansial. WHO sendiri menjelaskan bahwa pembiayaan kesehatan itu memiliki 3 fungsi inti. Yang pertama, pengumpulan pendapatan, kemudian pengelompokan resiko, dan pembelian layanan. Ketiga fungsi ini menjadi dasar agar sebuah negara ini bisa mencapai universal health coverage. Kita mulai dari fungsinya. Pertama, pengumpulan pendapatan, yaitu proses mengumpulkan dana kesehatan dari pajak, iuran JKN, asuransi swasta, pembayaran langsung dari masyarakat, atau bantuan luar negeri. Kedua, pengelompokan resiko atau pooling. Prinsipnya adalah solidaritas, di mana resiko biaya kesehatan yang besar dibagi bersama sehingga setiap peserta hanya perlu membayar iuran rutin. Ini bisa mencegah seseorang bangkrut hanya karena sakit. Ketiga, pembelian layanan, yaitu penggunaan dana yang terkumpul untuk membayar pelayanan kesehatan di rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya. Tujuan utama sistem pembiayaan kesehatan adalah mencapai equity, efisiensi, dan financial protection. Ketiganya menjadi dasar untuk mewujudkan universal health coverage, yaitu jaminan bahwa semua orang bisa mendapat layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa beban biaya yang berat. Selanjutnya, ada 3 unsur penting dalam pembiayaan kesehatan. Yang pertama, dana, yaitu sumber keuangan dari pemerintah, iuran masyarakat, sektor swasta, atau donor. Dana harus cukup dan dikelola secara transparan. Yang kedua, sumber daya, seperti SDM pengelola dana, tenaga kesehatan, infrastruktur, serta regulasi seperti BPJS Kesehatan. Dan yang ketiga, ada proses, yaitu bagaimana dana dikumpulkan, digabungkan, dan dibayarkan berdasarkan prosedur yang jelas dan akuntabel. Pembiayaan kesehatan juga harus mengikuti prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu akses berdasarkan kebutuhan bukan kemampuan bayar. Yang kedua, efisiensi, yaitu memaksimalkan manfaat kesehatan dengan sumber daya yang ada. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, portabilitas, hak peserta tetap berlaku meskipun pindah domisili. Dan yang terakhir, keberlanjutan, yaitu sistem mampu bertahan jangka panjang tanpa adanya kekurangan dana. Di Indonesia, penyelenggaraan pembiayaan kesehatan dilakukan terutama melalui JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sumber dananya berasal dari APBN ataupun APBD, iuran BPJS, out of pocket masyarakat, asuransi swasta, dan juga donor. Dana yang terkumpul digabung dalam single pool dan digunakan untuk membayar layanan melalui mekanisme kapitasi di fasilitas tingkat pertama dan INA CBGS di rumah sakit. Saat ini, Indonesia sedang melakukan transformasi sistem pembiayaan yang meliputi 1. Konsolidasi sumber dana agar tidak terfragmentasi. 2. Peningkatan efisiensi melalui digitalisasi dan pembayaran berbasis kinerja. 3. Pemerataan akses layanan terutama di daerah 3T. 4. Serta sinergi BPJS dengan asuransi swasta melalui Coordination of Benefits atau COB. Nah, arah transformasi ini untuk membangun sistem pembiayaan yang kuat, efisien, dan berkelanjutan menuju UHC. Jadi, sistem pembiayaan kesehatan yang baik sangat penting untuk menjamin pemerataan layanan dan perlindungan finansial bagi masyarakat. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami konsep dasar dan implementasinya di Indonesia ya. Terima kasih.